Guys, ketemu lagi di First Wisnu. Sore ini kita akan bahas stoichiometry. Stoichiometry hubungannya erat banget sama reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu harus setara. Kalau tidak, ya kita cek aja lewat koefisiennya. Kemudian dalam stoichiometry itu pasti nanti ada hubungan dengan mol. Nah, mol itu gram per mr, volume STP per 22,4, atau jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Bisa juga molaritas kali volumenya kan. Nah, dalam reaksi kita harus tahu nanti mana yang akan menjadi acuannya. Kalau produk tuh langsung jadi acuan, tapi kalau dari reaktan itu harus kita cari dulu mana yang akan menjadi pembatasnya ya. Nah, caranya adalah mol reaktan dibagi koefisien reaktan, cari yang paling kecil. Itu nanti yang akan menjadi acuannya. Nah, kemudian persamaan reaksi itu nanti ada yang homogen dan ada juga yang tidak. Kalau yang homogen ini biasanya gas, sehingga akan berlaku kondisi STP, akan berlaku perbandingan gas, atau akan berlaku gas ideal. Oke, stoichiometry ini nggak susah sih. Yang susah itu mengatasi rasa malas kita untuk belajar, ya kan? Tapi kalau emang susah ya tinggalin aja, nggak usah dipelajari. Ini slide yang kedua. Nah, slide yang kedua ini kita akan melihat gambaran reaksi mana sih yang setara, mana yang tidak setara. Nah, reaksi setara tuh ya gini nih. N2 plus H2 menjadi NH3. N di kiri dan di kanan harus sama, H di kiri dan di kanan harus sama. Nah, ini kan udah setara nih. N sama-sama 2, H sama-sama 6. Nah, kalau kita lihat NH3 dalam reaksi kimia itu ada angka 2-nya di depan, terus N-nya 1, H-nya 3. Nah, 1 dan 3 itu disebut indeks. Kemudian angka di paling depan itu namanya koefisien. Nah, kalau reaksi tidak setara, contohnya di reaksi ini, pembakaran butana, C4H10 plus O2, CO2 dan H2O, ini kan belum setara. Kita perhatikan, C di kiri 4, H-nya 10, O-nya 2. Sementara di kanan, C-nya 1, H-nya 2, O-nya 3. Karena sama, tugas kita adalah menyamakan dulu. Nah, ini koefisiennya kita sesuaikan biar nantinya setara. Sehingga didapat C4H10 1, O2-nya 13,5, CO2-nya 4, H2O-nya 5. Nah, ini kan pecah nih, pusing. Biar nggak pusing kali 2 aja. Jadi yang 1 jadi 2, yang 6,5 jadi 13, yang 4 jadi 8, yang 5 jadi 10. Oke. Nah, itu dia melihat reaksi setara atau enggak. Dan berikutnya itu mol. Mol itu apa sih? Mol itu satuan yang digunakan untuk menyatakan banyaknya materi dalam reaksi. Nah, jadi nanti misalkan ini N2-nya berapa mol, H2-nya berapa mol, NH3-nya berapa mol gitu loh. Oke. Nah, mol itu ada 4. Yang pertama ini gram per mr. Lalu yang kedua volume gas STP dibagi 22,4. Dan yang ketiga ini jumlah partikel dibagi Avogadro 6,02 kali 10⁻23. Dan yang keempat tuh ini apa tuh? Molaritas dikali liter larutan. Oke. Nah, dalam stoichiometry biasanya 4 ini yang digunakan. Baik, kita lihat satu persatu. Ini dia mol gram per mr. Nah, kalau kita punya 6 gram urea CONH2 2 kali memiliki mol sebanyak, nah kita udah tahu gramnya, terus kita dikasih tahu data AR-nya. Nah, ini ada data AR-nya. Ini untuk mencari MR-nya. Ini MR-nya ya. C1 kali 12 AR-nya, O1 kali 16 AR-nya, N-nya 2 kali 14, H-nya 4. Jumlahnya 60, sehingga molnya 6 per 60, 0,1. Kemudian rumus yang kedua tadi ini, liter gas STP per 22,4. Nah, ini contohnya. Tentukanlah mol gas H2 yang pada 0 derajat 1 atmosfer saat STP. Jadi STP itu kondisi saat
Suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Volume gasnya 16,8, molnya berapa sih? Nah ini dia. Langsung liternya 16,8 dibagi konstanta tadi 22,4, hasilnya 3/4 atau 0,75 mol. Nah yang ketiga contohnya, kalau diketahui jumlah partikelnya, dicari molnya. Nah ini ada ion Ag+, partikelnya sebanyak 1,204 kali 10⁻²4, yang ditanya molnya. Artinya jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, ketemulah 2 mol. Gitu kan? Lalu yang keempat, ini ada label larutan 100 ml, asam klorida 0,2 molar. Molar itu mol per liter kan? Molnya HCl berapa? Molnya HCl langsung molar dikali volume, 0,2 mol per liter kali 100 ml. Hasilnya 20 mmol. Kalau dijadikan mol, 0,02 mol. Gitu. Oke. Kita ke slide berikutnya apa? Slide berikutnya itu kita ngebahas reaksi. Nah, ini dia. Reaksi ada yang heterogen, ada yang homogen. Kalau reaksi homogen itu semuanya gas. Contohnya gas nitrogen direaksikan dengan hidrogen, menghasilkan amonia. Nah, dalam reaksi gas yang homogen, perbandingan koefisien gas sama dengan rasio volume gas. Ya sudah, artinya di reaksi ini, kalau misalnya N2 ini 2 liter, akan selalu bereaksi dengan 6 liter gas hidrogen secara stoikiometris, menghasilkan 4 liter gas NH3. Nah, pada kondisi P dan T yang sama akan selalu berlaku mol gas 1 per mol gas 2 sama dengan volume gas 1 per volume gas 2. Tuh. Nah, reaksi heterogen. Heterogen itu zat-zatnya beda-beda. Ini S itu solid, Aki ini larutan, S ini solid, G ini gas. Ada lagi L itu liquid. Jadi cairan atau lelehan. Dalam reaksi, ingat selalu bahwa rasio koefisien itu rasio mol. Jadi ini rasio koefisien itu rasio mol. 2 banding 2 banding 2 banding 1. Kalau kita membandingkan mol Ag dengan mol H2, itu akan sama dengan membandingkan koefisien Ag dibandingkan koefisien H2, yaitu 2 banding 1. Dan ingat lagi, satuan jumlah zat-zat dinyatakan dalam mol, yang tadi rumusnya ya. Nah, ini slide terakhir di video kali ini, yaitu menentukan mol acuan atau mol pembatas. Nah, ini yang pertama dulu yang gampang. Kalau kita langsung bisa menentukan mol produk dari soal itu langsung menjadi acuan untuk partikel yang lainnya. Contoh, logam perak yang direaksikan dengan larutan asam klorida menghasilkan gas hidrogen sebanyak 5,6 liter pada kondisi STP. Hitunglah gram endapan perak klorida yang terbentuk bila ArAg diketahui, ArCl diketahui. Nah, ini dari soal ini, dari bahasa soal ini, kita akan bisa menentukan mol produk hidrogen. Nah, ini seperti ini kan. Ini persamaan reaksinya untuk soal tadi. Perak dengan HCl hasilnya ini. Yang sebelah kiri panah itu namanya reaktan, yang sebelah kanan itu namanya produk. Tadi kan ada produk hidrogen tuh, volume gasnya dalam satuan liter 5,6. Ini tadi. Ya. Jadi langsung ketemu molnya. 1/4 mol. Kita udah tahu mol H2 ini mol produk, maka yang lain ngikutin. Setiap satu H2, maka AgCl-nya 2, HCl-nya 2, Ag-nya 2. Jadi kalau yang di sini yang ditanyakan hitunglah gram endapan perak klorida, maka kita cek ini AgCl. AgCl dibandingkan dengan H2, 2 banding 1. Nah, artinya mol AgCl yang terbentuk itu 2 kali dari mol hidrogen. 2 kalinya mol hidrogen, 2 kali 1/4. Sehingga kita bisa dapat gramnya nanti. Gram AgCl sama dengan setengah mol dikali mR-nya. Nah, ini ketemunya. Gitu. Lalu yang kedua, itu kita harus mencari pembatas.
Karena di produk itu nggak ada informasi berapa banyak yang dihasilkan. Tetapi di soal itu ada informasi reaktan-reaktannya yang direaksikan berapa-berapa. Ini contohnya. Nah, untuk mencari pembatas, itu kita membandingkan mol dengan koefisien. Mol koefisien ini kita sebut MOKO ya nanti ya. MOKO yang terkecil. Nah, ini contoh soalnya. Sebanyak 8 mol gas nitrogen direaksikan dengan 12 mol gas hidrogen dalam suatu reaktor. Berapa mol gas amonia yang akan dihasilkan pada reaksi tersebut? Nah, ini idenya di sini, persamaan reaksi dulu harus setara ya, harus. Nah, di soal itu ada mol N2 dan mol H2. Kita cari MOKO-nya. MOKO untuk N2 8/1. 8 itu molnya nitrogen di soal, 1 koefisiennya kan. MOKO N2 itu 8. MOKO H2-nya berapa? 4. Mana yang terkecil? 8 atau 4? 4 yang terkecil. Sehingga acuannya itu hidrogen. Tadi, di soal tadi, itu menanyakan mol NH3 yang terbentuk. Jadi, kita udah tahu acuannya adalah hidrogen. Maka koefisien NH3 dibagi dengan koefisien H2 ini sebentar. Nah, itu akan sama dengan mol NH3 per mol H2. Jadi mol NH yang dihasilkan koefisien NH3 per koefisien acuan dikali mol H2, mol acuan. 2/3 kali molnya hidrogen 12 tadi ya. 2/3 kali 12 8 mol gitu. Nah, cukup sekian video mengenai stoikiometri ini. Semoga banyak membantu. Silahkan belajar dengan baik. Sukses.